Elkan Bagot akui Shin Tae-yong bawa perubahan di timnas Indonesia, aspek fisik paling terlihat. Mark Klok buka-bukaan soal persiapan timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Cegah kesalahan fatal, wejangan Erick Thohir buat pemain timnas Indonesia jelang lawan Brunei Darussalam. Witan Sulaiman akan buktikan diri di timnas Indonesia. Shin Tae-yong sudah pikirkan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan November 2023, istirahatkan dua pemain saat lawan Brunei. Elkan Bagot akui Shin Tae-yong bawa perubahan di timnas Indonesia, aspek fisik paling terlihat. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, mengakui bahwa Shin Tae-yong membuat skuad Garuda lebih kuat. Shin Tae-yong setelah menjadi nahkoda di timnas Indonesia sudah mulai memperlihatkan hasil. Pelatih asal Korea Selatan ini juga berhasil membangun pondasi yang kuat mulai dari timnas kelompok umur. Salah satu yang terlihat adalah aspek fisik yang jadi fokus utama Shin dalam membangun timnya. Bahkan, beberapa pemain yang sudah sempat merasakan TC Timnas mengakui bahwa metode latihan yang diberikan cukup berat. Selain itu, latihan di tengah terik matahari seolah jadi ciri khas untuk memaksa pemain menembus batas maksimal kemampuannya. Elkan Bagot menjelaskan, Shin Tae-yong mampu membawa timnas Indonesia jadi lebih baik. Semua ini karena kerja keras dan dedikasi yang diberikan sejak mendapatkan tugas jadi pelatih skuad Garuda. Pemain asal Ipswich tahun ini menyadari bahwa strategi Shin Tae-yong saat ini sudah mulai menunjukkan hasil. Elkan juga menegaskan bahwa skuad pilihan Shin Tae-yong saat ini cukup solid. Apalagi, mereka sudah bermain bersama dalam beberapa turnamen terakhir. Hal ini membuat chemistry antar pemain mulai tumbuh dan permainan di lapangan mulai cair. Selain itu, mayoritas pemain skuad Garuda saat ini sudah paham dengan keinginan pelatih dan siap memberikan yang terbaik. Mark Klok buka-bukaan soal persiapan timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Pemain milik klub Persib Bandung itu lalu membagi cerita terkait persiapan yang dijalani timnas Indonesia. Klok mengaku bahwa timnas Indonesia hanya menjalani latihan pemanasan pada hari pertama hingga kedua. Semua pemain dari luar negeri berkumpul, kami latihan cuma pemanasan untuk persiapan badannya. Hari ini Rabu kami akan latihan taktik sebelum melawan Brunei, kata Klok. Sementara itu, pernyataan Shin Tae-yong di atas sesuai dengan apa yang diungkapkan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan memang baru memberikan latihan ringan pada hari pertama. Hal tersebut dikarenakan karena pemain masih membutuhkan waktu istirahat setelah membela klubnya masing-masing. Jadi latihan kemarin hanya latihan pemulihan saja. Karena banyak pemain yang setelah selesai pertandingan baru datang dari klub juga. Dan ada juga pemain-pemain yang datang dari luar negeri lama di perjalanan, tutur Shin Tae-yong. Cegah kesalahan fatal, wejangan Erick Thohir buat pemain timnas Indonesia jelang lawan Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi wejangan kepada para pemain timnas Indonesia agar tetap waspada saat menghadapi Brunei Darussalam dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memang dijadwalkan akan menghadapi Brunei Darussalam dalam 2 leg pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut meminta agar timnas Indonesia tetap waspada demi mencegah kesalahan fatal atau menganggap remeh tim lawan. Erick meminta Mark Klok dan kawan-kawan harus tetap hati-hati lawan Brunei Darussalam. Sebab ia yakin semua negara yang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 tentu bertekad meraih hasil terbaik. Untuk itu, agar tak ada kesalahan fatal dalam laga tersebut, ia meminta semua pemain tetap fokus. Lebih lanjut, mantan Presiden Inter Milan itu mengaku akan menemui pemain timnas Indonesia. Ia dengan tegas mengatakan bahwa bakal menemui para pemain. Tentu ia bakal menyampaikan agar para pemain timnas Indonesia tak menganggap remeh lawan. Sebab ini menjadi pertandingan penting buat tim dari negara-negara yang ada di seluruh dunia termasuk Brunei Darussalam.
Ia juga menegaskan agar tim asuhan Shin Tae-yong ini untuk fokus pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terlebih dahulu alih-alih memikirkan agenda berikutnya. Erick Thohir mengatakan bahwa setelah meraih kemenangan dalam 2 laga melawan Brunei Darussalam baru bisa fokus ke putaran berikutnya. Witan Sulaiman akan buktikan diri di Timnas Indonesia. Witan masuk dalam skuad yang dibawa oleh Shin Tae-yong untuk berlaga di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Witan Sulaiman menjelaskan dia bangga bisa kembali membela Timnas Indonesia. Apalagi mereka akan bersaing untuk meraih mimpi menembus Piala Dunia. Selain itu, dia akan membuktikan diri dengan tampil maksimal saat diberikan kepercayaan dari Shin Tae-yong. Pemain asal Persija ini menegaskan bahwa tidak ada persiapan khusus untuk TC Timnas Indonesia. Hal ini karena pemanggilan pemain kali ini tepat saat Liga 1 masih berjalan. Kondisi pemain juga dalam posisi yang relatif baik karena dalam masa kompetisi. Pemain berusia 22 tahun ini menilai bahwa latihan di Persija sudah cukup jadi modal penting sebelum merapat ke skuad Garuda. Menurutnya, program latihan di tim Macan Kemayoran sudah sesuai dengan kebutuhan timnas saat ini. Dia juga sudah cukup berpengalaman dan mengerti pola latihan Shin Tae-yong. Witan sejauh ini sudah mencatatkan 30 caps bersama timnas senior. Pelatih asal Korea Selatan tersebut biasanya fokus pada latihan fisik dan memiliki standar yang cukup tinggi untuk anak asuhnya. Stadion GBT dipercantik jelang Piala Dunia U17 2023. Stadion GBT jadi salah satu venue untuk turnamen tersebut yang akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Secara keseluruhan, proses renovasi yang dilakukan sudah sesuai dengan rekomendasi FIFA. Namun, pembenahan minor terus dilakukan agar markas Persebaya Surabaya tersebut bisa maksimal. Beberapa pembenahan ditargetkan selesai sebelum Piala Dunia U17 dimulai. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa renovasi untuk Stadion GBT sudah sesuai dengan rencana. Saat ini mereka fokus melakukan perbaikan pada aspek minor yang tidak masuk dalam sorotan FIFA. Pembenahan yang dilakukan meliputi gate menuju tribun penonton yang dibuat lebih nyaman. Selain itu, penerangan juga dimaksimalkan agar memudahkan akses penonton di stadion. Sebagai pelengkap, nantinya akan diberikan sentuhan seni untuk area stadion. Pihaknya akan menggandeng penggiat seni untuk menambah keindahan Stadion GBT. Saya juga meminta untuk melibatkan teman-teman yang suka mural. Sehingga setiap menuju ke gate tadi dinding-dindingnya itu dimural. Sehingga menunjukkan bahwa stadion ini nyaman, ramah begitu ketika masuk, pungkasnya. Shin Tae-yong sudah pikirkan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan November 2023, istirahatkan 2 pemain saat lawan Brunei. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengindikasikan sudah memikirkan lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua dengan sengaja mengistirahatkan 2 pemain. Timnas Indonesia akan 2 kali melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, 12 dan 17 Oktober 2023. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menargetkan kemenangan untuk bisa lolos ke putaran kedua. Permainan menyerang dijanjikan pelatih asal Korea Selatan itu untuk bisa mencetak banyak gol atas Brunei. Shin Tae-yong bisa dikatakan juga sangat optimistis lolos ke babak selanjutnya. Dalam pernyataannya, Shin Tae-yong juga sudah memikirkan FIFA Matchday November 2023 mendatang di mana mereka sudah ditunggu Irak jika berhasil menang atas Brunei. Hal ini tergambar saat ia menyebut rencana untuk Yance Sayuri dan Jordi Amat dan menjelaskan alasan mengapa tetap membawa Sandy Walsh dan Marcelino Ferdinand yang baru sembuh dari cedera. Kalau untuk Jordi dan Yance Sayuri memang tidak dipanggil dicoret karena cedera, kata Shin Tae-yong. Dan bisa istirahat untuk persiapan bulan November. Dan memang harus fokus juga untuk terapi. Lalu saya panggil Marcelino dan Sandy karena kami sebelumnya sudah cek beberapa kali. Dan untuk TC ya tidak masalah.
Apalagi ada pertandingan penting di November nanti agar bisa kami latihan taktik bersama, jadinya kami panggil, tambahnya. Bila melihat jadwal, kemungkinan timnas Indonesia memang akan melawan Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 16 November 2023. Sandy Walsh sudah tidak sabar main di SUGBK, akhirnya bisa rasakan bersama timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh sudah tidak sabar untuk bisa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dia diprediksi akan jadi andalan Shin Tae-yong dalam duel leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam pada 12 Oktober nanti. Sebelumnya, Sandy sudah menjalani debut saat skuad Garuda bertanding melawan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo bulan September lalu. Momen tersebut cukup spesial karena pemain asal KV Mechelen ini debut di tanah leluhurnya yang merupakan orang Surabaya. Menuju caps kedua di timnas Indonesia, Sandy Walsh berharap bisa segera bermain di SUGBK. Dia sudah bermimpi untuk bermain di stadion ini sejak tahun 2019 tepatnya saat proses pemindahan menjadi WNI masih berjalan. Pertandingan melawan Brunei Darussalam jadi momen yang ditunggu setelah penantiannya sejauh ini. Bermain di depan ribuan supporter yang hadir, Sandy menilai bahwa skuad Garuda akan tampil maksimal. Apalagi, ini jadi jalan untuk mereka bisa melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, kemenangan di laga ini akan jadi modal untuk laga tandang ke markas Brunei pada 17 Oktober nanti.